Suami dan ayah yang dituduh mencekik istrinya yang sedang hamil hingga tewas, lalu melarikan diri ke Italia, mungkin tidak akan kembali ke Amerika Serikat tanpa perlawanan. Lee Gili banyak berbicara saat tampil di pengadilan Italia minggu ini, dan tampaknya dia sudah mempersiapkan diri sebelum diduga melarikan diri dari Texas hanya beberapa minggu sebelum persidangan. Pengacaranya di Amerika Serikat bersikeras bahwa dia harus kembali ke Amerika Serikat. Tetapi di seberang Atlantik, tersangka pembunuh itu tampaknya memiliki rencana yang sangat berbeda. Ini On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke episode On The Case kali ini, saya ingin memberitahu kalian tentang aplikasi Upside. Aplikasi ini memberikan cashback untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, dan makanan dibawa pulang. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengunduh Upside secara gratis, klaim penawaran di lebih dari 100.000 lokasi mereka, lalu bayar seperti biasa dengan kartu kalian. Setelah itu, verifikasi pembelian, dan kalian akan mendapatkan uang kembali. Saya menggunakannya saat mengisi bensin atau membeli makanan dibawa pulang. Saya tinggal mencari penawaran di Upside, lalu setelah saya belanja, uangnya muncul di aplikasi saya, dan saya langsung transfer ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Jadi untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR, dan gunakan kode promo OTC untuk mendapatkan bonus tambahan 25 sen per galon di tangki bensin pertama kalian. Kalian tidak akan percaya apa yang dikatakan Lee Gili di pengadilan Italia saat dia tampaknya melakukan segala cara agar tidak kembali ke Amerika Serikat, di mana dia menghadapi tuduhan pembunuhan yang dapat diancam hukuman mati di Texas atas kematian istrinya yang sedang hamil. Lee Gili meminta perlindungan dari Italia dengan cara tertentu. Karena dia merasa bahwa di Amerika Serikat dia telah menjadi sasaran kampanye media yang tidak akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan persidangan yang benar-benar adil. Dan karena alasan itu, karena ketakutan, dia meninggalkan negara tersebut. Itu adalah pengacara Lee Gili asal Italia yang berbicara kepada wartawan di luar pengadilan pada hari Senin di Turin, Italia. Hal ini disampaikan oleh media La Repubblica. Sekarang saat ini Gili berada di Turin setelah dia ditahan di Bandara Milan pada tanggal 3 Mei ketika dia mendarat di sana setelah terbang dari Kanada. Sekarang masih ada pertanyaan besar, yaitu bukan hanya bagaimana dia bisa sampai ke Italia, tapi bagaimana dia bisa pergi dari Harris County, Texas, tempat Houston berada, dan melintasi perbatasan ke Kanada, dan berada di dalam penerbangan yang kami percaya berangkat dari Toronto, singgah di Montreal, lalu menyeberangi Atlantik menuju Eropa. Yang menarik adalah pengacara Gili di sini di Amerika Serikat, Dick DeGuerin. Dia adalah pengacara pembela pidana terkenal yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Secara khusus, dia pernah membela Robert Durst yang mungkin kamu ingat dari film The Jinx. Jadi dia jelas seseorang yang tahu bagaimana membela kasus-kasus serius seperti ini. Dia mengatakan bahwa sarannya kepada kliennya adalah untuk segera kembali ke Amerika Serikat secepat mungkin karena persidangannya dijadwalkan dimulai pada 29 Mei. Dia mengatakan bahwa ketika dia mengetahui bahwa Gili melarikan diri, dia belum berbicara dengan kliennya, tetapi akhirnya dia bisa menghubunginya melalui telepon menurut KPRC. Namun sepertinya Gili tidak mengikuti saran pengacaranya. Sekarang, sejak dia melarikan diri, Gili juga menghadapi dakwaan federal baru yang akan kita bahas lebih lanjut di sini sebentar lagi. Sekarang, sebelum kita membahas pernyataan mengejutkan dan sejujurnya agak aneh yang disampaikan Gili kepada hakim Italia dan apa artinya terkait kapan kita bisa melihatnya kembali di Amerika Serikat, saya ingin membahas sedikit lagi tentang bagaimana kita sampai pada titik ini. Sekarang Gili sedang bebas dengan jaminan ketika dia melarikan diri ke Italia. Anda mungkin terkejut mendengar hal itu karena tuduhan yang sedang dihadapinya. Tetapi seorang hakim menetapkan jaminan setelah penangkapannya dan dia mampu membayarnya. Ini adalah foto Gili bersama istrinya Krista. Dia adalah korban dalam cerita ini. Dia adalah ibu dari 2 balita dan dia diduga dicekik sampai mati di dalam rumah mereka di Houston pada tahun 2024. Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa Lee Gili adalah orang yang menelpon 911 tepat sebelum tengah malam. Dia diduga mengatakan kepada para medis bahwa Krista mengalami overdosis. Dokter mengatakan mereka menemukan dugaan bukti bahwa ibu ini yang saat itu sedang hamil 9 minggu dicekik sampai mati. Sekarang Gili diduga membuat pernyataan kepada penegak hukum bahwa istrinya tidak memiliki kecenderungan bunuh diri. Dia mengatakan bahwa istrinya tidak memiliki riwayat penggunaan narkoba dan dia juga mengatakan bahwa mereka sempat bertengkar malam itu.
Sekarang Gili dan Krista menikah pada tahun 2017 dan mereka memiliki 2 anak lain yang diduga berada di rumah pada malam ketika ibu mereka dibunuh. Itu terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Sekarang Gili ditangkap beberapa hari kemudian. Ini adalah video dari penampilan pertamanya di pengadilan di Houston menurut KHOG-TV dan jaminannya ditetapkan sebesar $1 juta yang merupakan jumlah uang yang besar bagi sebagian orang tapi tampaknya tidak bagi Lee Gili. Saya sedang duduk di sini pagi ini sambil minum kopi, memikirkan tentang harga perangkat lunak. Ini adalah video yang kami temukan dari halaman LinkedIn Lama Lee dan saya hanya ingin menunjukkannya kepada Anda karena Anda bisa mendengar suaranya dan membayangkan seperti apa orang ini. Ini adalah seseorang yang bekerja sebagai insinyur perangkat lunak, bahkan mengatakan bahwa dia memiliki perusahaannya sendiri. Dia adalah seseorang di bidang itu yang tampaknya cukup sukses. Dan dengan bantuan perusahaan penjamin untuk jaminan $1 juta itu, dia bisa membayar jaminan itu dan mempersiapkan persidangan serta menjalani hidup di luar sel penjara selama lebih dari 1 tahun. Namun sebagai bagian dari jaminannya, dia harus mengenakan alat pemantau elektronik. Sekarang, setelah Gili meninggalkan negara ini, kami mengetahui dia mungkin sudah berpikir untuk melarikan diri sejak dia mengetahui bahwa dia menjadi tersangka dalam kematian Krista. Catatan pengadilan yang diajukan oleh jaksa bulan lalu menyatakan bahwa mereka memiliki bukti bahwa pada hari setelah pembunuhan Krista, Lee diduga mengatakan bahwa dia sedang kutip dijebak dan dia perlu meninggalkan negara ini. Tapi itu belum semuanya. Tahun lalu, sekitar waktu yang sama ketika dia didakwa atas tuduhan pembunuhan berat yang terancam hukuman mati. Dalam kasus kematian Krista, jaksa mengatakan mereka memiliki bukti bahwa dia berbicara dengan seorang wanita yang diduga pernah berselingkuh dengannya pada tahun 2023 tentang melarikan diri dari negara ini. Kemudian, jaksa menuduh antara bulan April dan Mei 2025 saat dia bebas dengan jaminan dan dituduh membunuh istrinya yang sedang hamil, Lee menghubungi wanita yang diduga pernah berselingkuh dengannya itu. Dan mereka mengatakan bahwa dia membicarakan rencana untuk melarikan diri ke Meksiko atau ke bagian lain dunia. Lee diduga mengatakan bahwa dia bisa melepas alat pelacak GPS-nya. Dia juga dilaporkan berbicara kepada wanita yang diduga menjadi selingkuhannya itu tentang pernikahan dan mendapatkan identitas baru. Dan dia bahkan diduga menanyakan kepada wanita itu apakah dia tahu identitas Meksiko yang bisa dia dapatkan untuk membantunya keluar dari negara ini. Ini menurut jaksa dan ini merupakan pertanda yang sangat mengejutkan terhadap apa yang sekarang dituduhkan kepada Lee. Dan kita juga perlu mencatat beberapa bukti yang mungkin akan diajukan jaksa dalam kasus ini jika nanti. Lee Gili kembali ke Amerika Serikat dan diadili di Harris County, Texas. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan bukti bahwa di Reddit, Lee Gili pernah membicarakan tentang merasa bosan dalam pernikahannya. Jadi Anda bisa melihat sebagian dari kasus yang sedang disusun oleh jaksa. Ada bukti forensik terkait kematian Krista, di mana mereka mengatakan ada bukti bahwa dia dicekik sampai mati, bahwa dia tidak meninggal karena overdosis seperti yang diduga dikatakan Lee Gili kepada penegak hukum dalam panggilan 911 pada bulan Oktober lalu. Sekarang tampaknya dalam hal mengikuti syarat jaminannya, Lee mematuhinya sampai 1 Mei tahun ini ketika cerita ini tentu saja mengalami perubahan yang mengejutkan. Sidang Lee dijadwalkan mulai pada 29 Mei. Pihak berwenang Texas mengatakan pada 1 Mei itu hari Jumat sekitar pukul 9 malam. Mereka menerima pemberitahuan bahwa monitor GPS Gili menunjukkan peringatan adanya manipulasi pada tali pengikatnya. Dan mereka menulis bahwa mereka mencoba menghubungi Lee Gili, tetapi mereka belum mendapat kabar darinya hingga 4 Mei. Itu adalah hari Senin berikutnya. Dan pada saat itu dia sudah berada di Italia. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa pihak berwenang tampaknya tidak lebih bergegas untuk mencari seorang pria yang menghadapi tuduhan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati? Catatan pengadilan menunjukkan bahwa mereka tidak tahu di mana dia berada selama 3 hari. Menurut catatan pengadilan, US Marshals dan satuan tugas yang bertanggung jawab melacak buronan berbahaya baru dihubungi pada 4 Mei. Dan selama waktu antara tanggal 1 hingga 4, Lee Gili diduga berhasil pergi dari Texas ke Kanada dengan pesawat lalu ke Italia. Gili diduga naik penerbangan Air Canada dari Kanada ke Milan, tepatnya AC-894 yang biasanya berangkat dari Toronto. Penerbangan itu melewati Montreal lalu menuju Milan. Penerbangan itu mendarat di Milan pada tanggal 3 Mei. Sekali lagi, belum jelas bagaimana dia bisa pergi dari Texas menyeberangi perbatasan utara ke Kanada. Sekarang, sebagai bagian dari pembebasannya dengan jaminan, dia harus mengenakan alat pelacak GPS ini. Dan saat ini, dia dituduh telah memotong alat pelacak itu.
Jadi ketika dia sampai di Italia, identitas yang tampaknya dia gunakan tidak lolos pemeriksaan oleh otoritas Italia. Mereka mengatakan nama yang diduga dia gunakan adalah Le Jean-Luc Olivier. Dan dia dilaporkan memiliki paspor Belgia serta dokumen Belgia palsu lainnya. Kita masih belum tahu bagaimana dia bisa mendapatkan dokumen-dokumen ini yang setidaknya harus dimiliki untuk bisa naik ke pesawat. Dan jika Anda baru-baru ini terbang ke luar negeri, mereka akan memindai paspor Anda. Semua pemeriksaan itu tetap bisa dia lewati sampai naik ke pesawat. Sekarang Gili ditolak masuk ke Italia dan dia ditahan. Dan pada saat itu, rupanya Gili akhirnya jujur mengatakan nama aslinya dan bahwa dia sedang menunggu persidangan di Aires Red atas tuduhan membunuh istrinya, Krista. Gili kemudian mengajukan suaka di Italia dan kita akan membahas mengapa Italia secara khusus menjadi tempat yang ingin dia tuju sebentar lagi. Namun begitu, pihak berwenang di Italia mengetahui siapa dia sebenarnya. Interpol, lembaga penegak hukum internasional di Roma, menghubungi pihak berwenang di Washington DC pada tanggal 4 Mei. Jadi ini adalah pengaduan pidana federal yang telah diajukan setelah pihak berwenang Italia menahan Gili. Pihak berwenang AS, dia tidak hanya menghadapi tuduhan pembunuhan yang dapat dijatuhi hukuman mati di Harris County, Texas, tetapi sekarang dia juga menghadapi tuduhan federal, yaitu satu dakwaan melarikan diri antar negara bagian untuk menghindari penuntutan. Sekarang, Gili baru saja menjalani sidang pertamanya di pengadilan Italia dan tampaknya dia punya banyak hal untuk dikatakan. NBC News menempatkan seorang reporter di ruang sidang dan reporter itu mengatakan bahwa hakim menanyakan apakah dia setuju untuk diekstradisi ke Amerika Serikat atau jika dia ingin proses permohonan perlindungan internasional dilanjutkan. Dan Gili dilaporkan berkata, kutip, "Saya tidak setuju." Sekarang reporter tersebut kemudian mengatakan bahwa Gili membuat pernyataan tanpa diminta tentang kematian istrinya. Dia dilaporkan berkata, kutip, "Istri saya sudah meninggal dan mereka salah menyalahkan saya. Itulah sebabnya saya tidak lagi percaya pada sistem peradilan. Saya tidak bersalah, saya tidak membunuh istri saya. Satu-satunya kejahatan yang saya lakukan adalah melarikan diri. Saya melarikan diri untuk menghindari dibunuh. Saya melakukan segala cara untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di Italia." Sekarang, penting untuk dicatat bahwa Italia tidak mengekstradisi orang kembali ke negara-negara di mana mereka bisa dijatuhi hukuman mati. Gili didakwa dengan pembunuhan yang dapat dijatuhi hukuman mati di Texas, tetapi jaksa kabarnya belum mengatakan apakah hukuman mati menjadi opsi dalam kasus ini. Dan kemudian, mungkin komentar yang paling mengejutkan dan mengundang tanda tanya adalah ketika Lee Gili diduga mengatakan di sidang pengadilan Italia ini bahwa dia ingin tetap tinggal di Italia karena, kutipannya, gaya hidup, budaya, perlindungan internasional, dan untuk mendapatkan persidangan yang adil. Permintaan ekstradisi dari kementerian. Pengacara Italia Gili sekarang mengatakan bahwa seorang hakim akan memutuskan apakah Gili akan dikirim kembali ke Amerika Serikat. Dan pada saat rekaman ini dibuat, keputusan itu belum diambil. Sekarang pengacara Gili dari Amerika, Dick DeGarian, telah mendampingi kliennya sejak Lee Gili melarikan diri ke belahan dunia lain. DeGarian mengatakan bahwa fakta kliennya melarikan diri ke Italia tidak menunjukkan kesadaran bersalah atas dugaan pembunuhan istrinya, tetapi hanya menunjukkan bahwa dia ketakutan karena konsekuensi yang mungkin dihadapinya di pengadilan. Dia memang mengatakan kepada media lokal di Houston bahwa dia menyarankan kliennya untuk segera kembali ke Amerika Serikat, tetapi tampaknya Lee Gili tidak mengambil langkah strategis tersebut. Seorang hakim mengabulkan permintaan jaksa untuk memberlakukan larangan memberikan pernyataan kepada publik dalam kasus yang sedang dihadapi Lee Gili di Amerika Serikat. Jaksa mengutip, kutipannya, upaya komunikasi dengan media yang terus dilakukan oleh penasihat pembela Dick DeGarian. Sekarang mengenai keluarga Krista. Jelas ada banyak perhatian saat ini pada suaminya dan apa yang dituduhkan kepadanya, serta upaya yang tampaknya telah dia lakukan untuk melarikan diri dari sistem peradilan pidana Amerika. Tapi perhatian juga tetap harus diberikan pada dirinya dan siapa dia sebenarnya. Seorang ibu dan teman, seorang profesional yang pekerja keras, tampaknya juga penggemar berat football Clemson. Ada seorang teman yang menulis di halaman Instagram Justice for Krista, kutipan, "Saat delusi terus berlanjut di luar negeri, mari kita ingat untuk siapa kita berjuang dan menghormati." Dan setiap hari Selasa, para pendukung Krista mengenakan ungu untuk menghormati hidupnya. Bergabung bersama kami sekarang sekali lagi untuk membahas kasus ini adalah pengacara pembela pidana, mantan jaksa dan mantan petugas CIA, Jack Rice. Senang bertemu Anda lagi. Jadi, apa yang akan terjadi sekarang dengan Lee Gili? Ini benar-benar jadi sangat rumit, Chris. Benar-benar begitu.
ketika Anda mulai melihat hukum pidana di dalam negara bagian, yurisdiksinya bisa berubah. Ingat, kita punya yurisdiksi federal, ada juga yurisdiksi negara bagian. Dan setiap negara bagian punya pendekatan sendiri dalam menangani sesuatu. Dan ada kesepakatan tentang bagaimana negara-negara bagian bekerja. Nah, ada juga kesepakatan tentang bagaimana antar pemerintah, maksudnya secara internasional, bekerja. Dan ingat, ini bukan Texas melawan Italia sekarang. Ini adalah Amerika Serikat melawan Italia. Dan bagaimana prosesnya? Karena DOJ, Departemen Kehakiman, yang sebenarnya akan turun tangan dan menangani ini untuk Texas. Itulah yang terjadi selanjutnya. Karena ketika Tuan Gillis sampai di Milan, dia bisa setidaknya masuk ke yurisdiksi Italia. Dan yang benar-benar sangat diperhatikan oleh orang Italia adalah hukuman mati dan pidana mati. Dan ini adalah kasus pidana mati. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat diperhatikan dan diawasi dengan sangat serius oleh orang Italia. Karena ketika Anda melihat apa yang sedang dihadapi dan sulit untuk mengatakan apakah ini kasus yang kuat. Maksud saya, tampaknya ada bukti menurut apa yang akan dikatakan jaksa bahwa ini adalah seorang pria yang menulis secara online bahwa dia bosan dalam pernikahannya. Mereka menuduh bahwa dia berselingkuh pada tahun 2023, bahwa dia bertingkah aneh pada saat semua ini terjadi. Dan kemudian tampaknya ada bukti forensik pada tubuh korban. Dan mereka akan menuduh bahwa dia mencekiknya sampai mati dan kemudian berbohong tentang itu, mengatakan bahwa dia overdosis dan semua itu. Mereka belum mengatakan apakah jaksa akan menuntut hukuman mati dalam kasus ini. Bagaimana hal itu mempengaruhi negosiasi yang sekarang terjadi antara Amerika Serikat dan Italia untuk membawanya kembali agar diadili di sini? Ya, dan itu memang pertanyaan yang sangat bagus kalau dipikir-pikir. Mari kita mulai dengan fakta-fakta yang memberakannya, tuduhan terhadapnya di Texas. Itu adalah salah satu bagian dari ini. Bagian kedua dari ini adalah bagaimana semua orang akan menyikapi implikasinya. Ya, tuduhan-tuduhan itu sangat serius. Menurut jaksa di Texas saat ini, mereka memiliki banyak bukti, termasuk bukti asfiksia. Ketika kita melihat seseorang yang dicekik, ada banyak hal yang bisa kita perhatikan. Kamu sudah membicarakan tentang hal-hal seperti perdarahan pada kedua retina, ketika ada darah di mata, dan hal-hal seperti itu. Tapi kamu juga akan melihat bahwa sebenarnya ada tulang-tulang yang bisa patah atau remuk di leher. Bisa juga terjadi cedera dan keruntuhan pada kerongkongan, serta hal-hal lain yang tampaknya memang ada pada kasus ini. Dan itu benar-benar mendukung argumen ini. Ditambah beberapa, kalau boleh saya bilang, dan saya menggunakan istilah bukti jejak digital, gagasan tentang apa yang dia tulis secara online, bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan, dan apa yang dia pikirkan. Semua itu dapat diterima sebagai bukti. Dan itu satu bagian. Itu adalah buktinya. Tapi ada hal lain. Ketika kita berbicara tentang kasus hukuman mati, dan ini adalah kasus yang berpotensi hukuman mati, ada 3 negara bagian di negara ini yang berani saya katakan, jika seseorang dinyatakan bersalah atas kasus seperti ini, 3 negara bagian ini mengeksekusi lebih banyak orang daripada gabungan negara bagian lainnya. Dan negara bagian yang paling banyak melakukan eksekusi adalah Texas. Dan memang seperti itulah yang terjadi. Karena ini adalah kasus hukuman mati, hal ini menempatkan kasus ini pada posisi yang berbeda bagi pihak Italia. Bukan untuk Texas, bukan untuk Amerika Serikat, tapi untuk pihak Italia. Jadi ini bukan tentang fakta yang bisa dibuktikan, negara atau bahkan tuduhan yang mereka klaim sebagai kebenaran. Ini tentang apa yang bisa dilakukan negara kepadanya jika Tuan Gilly dikirim kembali dari Italia ke Houston untuk menghadapi penuntutan. Karena maksud saya, tidak semua orang, Anda tahu, ini Anda tahu, dia menyatakan, dia bilang, saya mengajukan suaka ketika dia tiba di Italia. Dan kita telah melihat, Anda tahu, tentu saja dalam berbagai jenis cerita yang ada di dunia true crime, Anda bisa mengingat kembali, Anda tahu, tanpa bermaksud politis. Tapi dalam, Anda tahu, gagasan tentang imigrasi dan seperti apa sebenarnya artinya jika seseorang mengajukan suaka. Anda tidak bisa hanya berkata, saya mengajukan suaka, lalu Anda langsung mendapatkannya. Tapi soal bagaimana dia melakukan semua ini, maksud saya, apakah ini memenuhi standar? Maksud saya, dalam hal bisa, maksud saya, apa yang terjadi? Apakah dia hanya akan tinggal di Italia selamanya? Mungkin, jika Texas mengatakan bahwa mereka tidak akan, Anda tahu, menghapus bagian hukuman mati dari kasus ini. Wah, kamu benar-benar memojokkan saya di situ ya. Ya, atau seberapa besar kemungkinannya
Maksud saya, seberapa kuat kasus yang dia miliki, bukan soal strategi tim pembelanya di sini di Amerika Serikat, tapi seberapa kuat argumennya bahwa dia ini tahanan, Anda tahu, tahanan politik karena sistem peradilan Amerika Serikat. Ingat, kalau kita melakukan itu, kamu akan melihat saya mundur sedikit lebih cepat kan? Tentu, Ini yang saya pikirkan. Perjanjian ekstradisi Amerika-Italia tahun 1983 sebenarnya adalah dasar dari semua ini. Dan ketika mereka melihat masalah ini, salah satu hal yang harus terjadi adalah tidak hanya negara bagian. Mereka serikat harus menetapkan bukan hanya bukti permulaan yang cukup, tetapi juga dikatakan bahwa kasus ini tidak boleh merupakan kasus hukuman mati. Jadi ini bukan tentang fakta atau tuduhan dalam kasus tersebut. Bukan. Sebenarnya ini tentang apa yang bisa dilakukan oleh otoritas penentu terakhir terhadap dirinya. Jadi dalam kasus ini, apakah ini bisa menjadi kasus hukuman mati? Ya, dan itulah yang membuatnya jadi luar biasa. Karena tiba-tiba, hanya karena dia meninggalkan satu yurisdiksi, lalu berakhir di yurisdiksi lain, itu bisa mengubah apa yang bisa dilakukan Texas, Amerika Serikat, terhadap dirinya. Dan apakah ini memenuhi standar itu? Ini negara yang bagus untuk melakukan itu. sekarang Kamu bisa memikirkan hal ini di negara lain, bahkan di Eropa. Dan sebenarnya ada sesuatu yang disebut Eropa. Komite Hak Asasi Manusia. Dan mereka juga membicarakan hal ini. Dan itu adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh otoritas Italia. Tapi orang Italia bersikap lebih tegas tentang hal ini dibandingkan dengan orang Eropa pada umumnya. Mereka memiliki jurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah ada sejak tahun 79, 86, dan lainnya yang berlaku bagi mereka, yang menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan. Jadi bagi mereka, ini bisa berarti bagi Amerika Serikat, bagi Departemen Kehakiman, dan pada akhirnya bagi Texas, bahwa jika kalian ingin Tuan Gili kembali, kalian harus setuju untuk menghapus hukuman mati dari kasus ini. Dan itulah sebenarnya posisi kita saat ini. Dan itu bahkan sebelum masyarakat Texas yang baik dapat memutuskan apakah Tuan Gili benar-benar bersalah atas kejahatan ini atau tidak. saya merasa ini sangat menarik. Sepertinya dia memang tidak mau. Maksud saya, dia sudah bebas dengan jaminan sejak dia ditangkap pada tahun 2024. Sepertinya dia memang tidak mau pergi. Kamu tahu, saya rasa bukan hanya soal hukuman mati. Ini juga soal kemungkinan harus diadili, dinyatakan bersalah, lalu mungkin menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tapi di saat yang sama, kamu tahu, kalau Texas bilang, baiklah, ini bukan kasus hukuman mati. Meskipun kamu bisa melihatnya dan berkata, karena ada seorang anak yang belum lahir juga kehilangan nyawanya, ini bisa saja memenuhi syarat sebagai kasus yang bisa dituntut dengan hukuman mati, apalagi di Texas. Maksud saya, kalau Texas sudah menghapus hukuman mati dari pilihan, argumen apa lagi yang bisa dia gunakan untuk tetap tinggal di Italia dan tidak dipulangkan ke Houston, di mana kasusnya justru jadi makin kuat untuk jaksa karena dia melarikan diri dari negara. Ya, saya rasa itu adalah argumen-argumen yang sedang benar-benar dipikirkan oleh jaksa di Houston sekarang. Menurut saya, jika Texas menghapus hukuman mati dari pilihan, maksudnya bagian hukuman mati itu, saya rasa pihak Italia akan mengekstradisi, akan setuju dengan ekstradisi tersebut. Mereka punya proses sendiri, seperti yang dimiliki negara bagian, kan? Jadi dengan kata lain, kalau kamu ada di Oklahoma dan Texas, menginginkanmu, ada prosesnya. Sama seperti kalau di New York dan New Jersey juga. Dan kamu bisa menjalani proses itu. Yang satu ini agak berbeda, karena juga membutuhkan apa yang disebut dugaan yang beralasan. Jadi kamu benar-benar harus membuktikan sesuatu. Tapi yang dibutuhkan adalah bagian hukuman mati itu dihilangkan dari persamaan. Karena setelah itu, yang kamu dapatkan pada dasarnya adalah proses ekstradisi standar ditambah dengan syarat dugaan yang beralasan. Dan setelah kamu membuktikan itu di pengadilan Italia, kamu harus mendapatkan kesepakatan bahwa hukuman mati tidak akan pernah diterapkan. Dan secara teknis, cara kerjanya di Texas atau dimanapun di Amerika adalah mereka akan mengatakan, bahkan jika mereka ingin memberinya hukuman mati, mereka sebenarnya tidak bisa melakukannya. Ada penjelasan yang lebih teknis tentang apa itu sebenarnya. Tapi bahkan jika mereka mengatakan juri akan memberinya hukuman mati, pengadilan pada akhirnya diwajibkan untuk tidak memberinya hukuman mati. Yang berarti dia akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup
tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat jika dia dinyatakan bersalah. Kamu tahu, kadang-kadang rasanya luar biasa bagiku menonton ini. Maksudku, aku sudah banyak bekerja, tidak hanya di Amerika. Jadi ketika aku melakukan beberapa hal di Mahkamah Pidana Internasional, aku juga mengajar para pengacara tentang bagaimana berpraktik di seluruh dunia. Jadi, aku juga sudah melihat bagaimana mereka menangani masalah yurisdiksi ini. Dan di Amerika, kadang-kadang kita suka menganggap diri kita lebih besar, lebih hebat. Dan memang benar dalam beberapa hal, karena kita adalah pemain besar di dunia. Satu hal yang menurutku ini soroti adalah pada akhirnya kita adalah bagian dari sistem multi yurisdiksi. Dan apakah kita berpikir kita bisa, kalau mau pakai istilahnya, berjalan sendiri? Kita memang tidak bisa, karena kita tidak mengendalikan yurisdiksi lain, baik itu Eropa, dan dalam kasus ini khususnya Italia. Dan dalam situasinya, atau mari kita bicara tentang jaksa, karena mungkin ada jaksa di sana, dan saya tidak tahu apakah mereka akan berkata, baiklah, kami tidak akan lagi menuntut hukuman mati. Kamu tetap akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Tapi saat kamu membuat keputusan itu, dan saya tidak tahu seberapa sering seseorang bisa sampai ke negara seperti Italia ketika mereka menghadapi tuduhan seperti ini, apa saja yang harus kamu pertimbangkan, apakah kamu benar-benar bisa melakukan itu? Karena saya yakin, bisa saja ada orang lain yang menghadapi tuduhan yang sama sekali berbeda, dan mereka bisa sampai ke negara di mana mereka bisa membuat argumen tertentu. Seperti apakah presiden yang akan kamu tetapkan dengan mengatakan, secara hukum kami tidak akan menghukum mati kamu jika kamu terbukti bersalah atas hal ini. Lalu, bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan yang harus diambil oleh Harris County, Texas? Tidak, itu pertanyaan yang bagus. Dan Harris County sebenarnya sudah lebih sering menghadapi masalah ini dibandingkan banyak county lainnya. Harris County itu memang sangat besar. Dan yang mereka hadapi adalah banyak kasus yang melibatkan orang-orang yang melarikan diri ke Amerika Tengah dan Selatan. Jadi yang terjadi adalah mereka mencoba kembali dan menangani kasus-kasus itu sendiri. Tapi yang pasti bisa kita ketahui, kita pernah mengalaminya. Di mana jika bukan begitu, orang Italia telah menolak untuk mengekstradisi. Jadi kita memang tahu itu. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah ini membatasi kemampuan jaksa untuk menuntut, dan maksud saya, menuntut sampai pada titik hukuman mati dan eksekusi? Apakah mereka bisa melakukan itu? Saya rasa ini tidak membatasi kemampuan mereka. Ini hanya berlaku untuk satu kasus tertentu ini. Bukan kemampuan mereka di masa depan untuk melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Namun, menurut saya, hal ini mungkin akan mengubah apa yang terjadi ketika Anda menangani kasus hukuman mati. Artinya, ketika Anda membicarakan soal jaminan, apakah Anda akan memberikan jaminan kepada seseorang atau tidak? Karena ada kekhawatiran bahwa mereka bisa melarikan diri ke yurisdiksi yang dapat membatasi kemampuan Texas untuk menuntut kasus tersebut sesuai dengan yang mereka anggap tepat. Dan itu bisa mengubah cara mereka menangani setiap kasus yang bersifat hukuman mati. Karena saya juga berpikir, saya tahu kita sudah membicarakannya terakhir kali, mereka mendapat peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dengan alat pelacak GPS-nya pada tanggal 1, dan Satuan Tugas bersama US Marshals bahkan baru bergerak pada tanggal 4, dan dia sudah berada di Italia pada tanggal 3. Jadi itu seperti bagian lain dari semua ini. Kalau soal dia, dan saya tahu kamu bekerja, kamu tahu, di kasus pembunuhan, dan saya langsung teringat Lee Gilly, dan kalau dia memang bersalah atas apa yang dituduhkan padanya, dia benar-benar monster. Tapi juga, maksudku, ini adalah seorang pria yang tampaknya menjalani kehidupan normal sampai hari itu di bulan Oktober 2024. Sepertinya tidak ada panggilan ke rumah karena masalah domestik. Dia punya perusahaan perangkat lunak. Dan kemudian, seperti inilah dia. Kamu tahu, dituduh melakukan kejahatan mengerikan ini. Dia ada di Italia. Dia berbicara bahasa Italia kepada hakim. Dia bilang dia ingin tetap di sana karena gaya hidup dan budayanya. Dan dia menyatakan, kamu tahu, sepertinya dia merasa dirinya orang paling pintar di ruangan itu. Seperti, apa yang paling menonjol menurutmu sebagai seseorang yang sudah melihat banyak kasus seperti ini terjadi? Apa yang paling menonjol menurutmu tentang kepribadiannya dan siapa dia sebenarnya? Kamu tahu, kasus-kasus seperti ini bisa sangat sulit, Chris. Dan saya juga harus melihat kembali masa saya bekerja di CIA. Jadi, sebagai mantan petugas operasi CIA, salah satu hal yang saya lihat bahkan saat itu adalah tingkat narsisme seperti ini yang tidak terlalu sering kamu temui di masyarakat umum. Kamu sedang membicarakan seseorang yang sangat cakap, seseorang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Saya tidak bilang harus jenius luar biasa,
tapi jelas jauh di atas rata-rata dan punya kemampuan serta kadang-kadang sumber daya untuk melakukan hal-hal luar biasa. Saya bisa melihat hal ini dari para agen dari seluruh dunia. Dan memang begitu kenyataannya. Tapi saya sudah melihat ini sebagai mantan jaksa dan juga sebagai pengacara pembela. Bahwa sifat dari apa yang terjadi saat Anda menghadapi orang seperti ini, Anda tahu, membuatnya benar-benar sulit dan membuat frustrasi. Dari sudut pandang saya, karena Anda pasti berpikir radar saya seharusnya lebih tajam daripada hampir semua orang lain. Dan saya pernah mengalami kejadian seperti itu dalam hidup saya, dalam karir saya, di mana saya bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya saya sukai. Orang-orang yang saya pikir orang ini menarik. Ini adalah seseorang yang benar-benar ingin saya kenal lebih jauh, jika Anda mengerti maksud saya. Dan baru kemudian saya mengetahui bahwa orang itu membunuh pasangannya, memasukkan kepalanya ke dalam kotak, mengubur seseorang di sini, melakukan hal mengerikan di sana. Maksud saya, tiba-tiba saja, yang benar-benar saya inginkan adalah saya ingin bisa melihat tanduk dan ekornya. Iya, saya mau. Saya ingin melihat tanduk dan ekornya. Tapi kadang dunia tidak berjalan seperti itu. Dan bagian dari sifat narsistik, sebagian kemampuan orang-orang seperti ini adalah mereka bisa beroperasi di banyak lapisan dan di banyak tingkat sekaligus. Jadi, ketika mereka berbicara langsung dengan Anda, mereka bisa tampak sangat kompeten. Hanya saja, itu tidak berarti mereka pasti psikotik. Sebenarnya itu bisa membuat mereka menjadi sesuatu yang lain, tapi tidak harus benar-benar tidak kompeten. Dan itulah alasan mereka bisa dan seharusnya dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan, selama kejahatan itu bisa dibuktikan. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Maksud saya, kamera tidak diizinkan di ruang sidang untuk sidang pengadilan Italianya. Tapi jika dan ketika dia kembali ke Houston, di mana akan ada kamera, saya kira di ruang sidang, karena kita pernah melihatnya di sana sebelumnya. Saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana semua ini akan berjalan, dan sekali lagi, jika dan ketika itu terjadi, karena belum diketahui kapan, dia bisa berada di pesawat kembali ke Amerika Serikat. Jake Rice, pengacara pembela pidana, mantan jaksa, mantan petugas CIA. Senang bisa membahas kasus ini dengan Anda. Ini benar-benar kasus yang luar biasa. Terima kasih, McPray. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kanal kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.